Tahukah kamu bahwa pada usia 80 tahun, orang dewasa rata-rata dapat kehilangan hingga 50% massa otot mereka dibandingkan dengan masa mudanya? Kondisi yang menghancurkan ini, dikenal sebagai sarkopenia, memengaruhi lebih dari 50 juta lansia di seluruh dunia dan secara diam-diam merampas kemerdekaan jutaan orang setiap tahun. Lebih dari 300.000 lansia dirawat di rumah sakit setiap tahun akibat jatuh yang langsung terkait dengan kelemahan otot. Bagian yang benar-benar mengejutkan adalah bahwa penelitian dari Journal of Physiology menunjukkan bahwa kehilangan otot massal ini tidaklah tak terelakkan. Sementara sebagian besar orang berusia 70 tahun kesulitan naik tangga atau bahkan bangun dari kursi tanpa bantuan, ada kelompok lansia yang luar biasa yang mempertahankan kekuatan otot, fungsi, bahkan penampilan orang yang lebih muda beberapa dekade. Superagers ini seringkali mampu mengalahkan orang-orang yang setengah usia mereka dalam tes kekuatan, terus berjalan di pegunungan, bermain olahraga, dan hidup secara mandiri hingga akhir 90-an. Apa rahasia mereka? Para ilmuwan di Mayo Clinic telah mengidentifikasi kebiasaan tertentu yang secara dramatis memperlambat dan bahkan membalikan kehilangan otot terkait usia, kebiasaan yang 93% lansia tidak sadari. Kebiasaan paling kritis, yang peneliti di Harvard Medical School temukan dapat membangun kembali otot yang hilang bahkan pada usia 70 dan 80 tahun, adalah sesuatu yang sebagian besar dokter tidak pernah sebutkan kepada pasien lansia mereka. Bahkan, banyak dokter masih memberikan nasihat yang benar-benar bertentangan dengan apa yang sains sekarang tunjukkan penting untuk mempertahankan kekuatan saat Anda menua. Tetap bersama kami hingga akhir karena kebiasaan nomor 1 adalah sesuatu yang mungkin Anda lakukan salah setiap hari. Ini adalah kesalahan umum yang mengaktifkan jalur genetik yang mempercepat pembusukan otot. Memperbaiki kebiasaan ini mungkin menjadi perbedaan antara berkembang secara mandiri atau menjadi tergantung pada orang lain pada tahun-tahun berikutnya. Sebelum kita memulai, beritahu kami di komentar di bawah dari mana Anda menonton. Dan jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan kanal kami untuk video-video lain seperti ini. Sekarang, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai dengan kebiasaan nomor 7. Kebiasaan nomor 7, stresor hormetik. Kebiasaan paling kontraintuitif dari orang berusia 80 tahun dengan kekuatan luar biasa adalah mereka secara teratur memaparkan diri mereka pada bentuk-bentuk stres tertentu, yang dikenal sebagai stresor hormetik. Hormesis mengacu pada efek manfaat yang dihasilkan oleh paparan terhadap dosis rendah agen yang berbahaya pada dosis yang lebih tinggi. Dalam bahasa sederhana, apa yang tidak membunuhmu membuatmu lebih kuat, terutama ketika berhubungan dengan ototmu. Penelitian dari Book Institute for Research on Aging menemukan bahwa paparan singkat terhadap stresor tertentu mengaktifkan mekanisme perlindungan seluler yang tidak hanya melestarikan otot tetapi dapat meningkatkan fungsi dan pertumbuhannya, bahkan pada orang yang sudah lanjut usia. Stresor hormetik pertama yang digunakan superagers adalah variasi suhu. Paparan singkat terhadap dingin, seperti mengakhiri mandi dengan 30 hingga 60 detik air dingin atau mandi dingin singkat, mengaktifkan lemak coklat, meningkatkan biogenesis mitokondria, dan memicu hormon yang disebut adiponektin yang melindungi jaringan otot dari pembusukan. Secara serupa, paparan panas melalui sauna atau mandi panas mengaktifkan protein kejut panas yang memperbaiki sel otot yang rusak dan mencegah degradasi protein. Studi dari Finlandia menemukan bahwa penggunaan sauna secara teratur 4 hingga 7 kali seminggu terkait dengan 40% kurangnya kehilangan otot selama periode 10 tahun dibandingkan dengan mereka yang tidak menggunakan sauna. Stresor hormetik kedua adalah puasa intermiten atau makan terbatas waktu. Dengan mengonsentrasikan makan menjadi jendela 8 hingga 10 jam setiap hari, superagers memicu autofagi, proses pembersihan seluler yang menghilangkan komponen yang rusak dan meningkatkan kualitas otot. Penelitian dari Salk Institute menemukan bahwa praktik ini meningkatkan fungsi mitokondria otot hingga 10% dalam 12 minggu, bahkan tanpa kehilangan berat badan. Stresor hormetik ketiga melibatkan kontraksi otot yang intens dan singkat. Superagers secara teratur melakukan apa yang disebut ilmuwan olahraga sebagai isometrik yang mengatasi, yang melibatkan mendorong atau menarik benda yang tidak dapat digerakkan dengan usaha maksimal selama 5 hingga 10 detik. Kontraksi ini yang singkat tetapi intens mengirimkan sinyal yang kuat ke sel otot untuk mempertahankan ukuran dan fungsinya tanpa menyebabkan keausan berlebihan pada sendi. Apa yang membuat stresor ini begitu efektif adalah sifat intermitennya. Mereka harus singkat, diikuti dengan waktu pemulihan yang cukup. Ketika diimplementasikan dengan benar, stresor terkontrol ini mengaktifkan gen longevitas, seperti sirtuin dan FOXO, yang secara khusus melestarikan jaringan otot selama proses penuaan. Coba mulai kecil dengan praktik-praktik ini dan secara bertahap membangun toleransi. Ingat, tujuannya adalah stres yang ringan dan bermanfaat, bukan mengalahkan sistem Anda. Kebiasaan nomor 6, penjadwalan protein yang strategis. Sebagian besar lansia fokus pada berapa banyak protein yang mereka makan, tetapi penelitian menunjukkan bahwa kapan Anda mengonsumsinya mungkin lebih penting saat Anda menua.
Tubuh kita menjadi kurang efisien dalam menggunakan protein, fenomena yang disebut ilmuwan sebagai resistensi anabolik. Studi yang diterbitkan di Journal of Nutrition menemukan bahwa lansia membutuhkan protein yang dirancang secara strategi sepanjang hari daripada dikonsentrasikan dalam satu makanan, seperti yang dilakukan sebagian besar lansia. Ini bagian yang penting, otot Anda memiliki jendela peluang untuk sintesis protein yang bertahan selama 3 hingga 4 jam setelah setiap makan. Ketika Anda mengonsumsi semua protein Anda pada makan malam, seperti yang dilakukan sebagian besar lansia, Anda melewatkan peluang untuk pembangunan otot selama sisa hari. Pendekatan ideal adalah menargetkan 25 hingga 30 gram protein berkualitas tinggi di setiap makan, tersebar merata sepanjang hari. Ini berarti sarapan harus mencakup sumber protein seperti telur, yogurt Yunani, atau smoothie protein, bukan hanya roti atau sereal. Makan siang dan makan malam harus melanjutkan pola ini dengan daging kurus, ikan, produk susu, atau protein berbasis tumbuhan seperti kacang dan lentil untuk vegetarian. Strategi penjadwalan ini sendiri dapat meningkatkan sintesis protein otot hingga 25% dibandingkan dengan mengonsumsi jumlah protein yang sama dikonsentrasikan dalam makanan yang lebih sedikit. Peserta dalam studi 12 minggu di University of Texas yang mengikuti pendekatan ini menambah rata-rata 1,2 pon otot meskipun tidak melakukan perubahan gaya hidup lainnya. Ingat, bukan hanya berapa banyak protein yang Anda makan, tetapi kapan Anda mengonsumsinya yang menentukan apakah otot Anda tumbuh lebih kuat atau terus memudar. Kebiasaan nomor 5. Optimasi vitamin D. Tahukah Anda bahwa lebih dari 80% lansia kekurangan apa yang disebut ilmuwan sebagai vitamin otot? Kekurangan vitamin D endemik di kalangan orang dewasa dan secara diam-diam merusak kekuatan Anda. Ini mengapa hal ini penting? Vitamin D bukan hanya untuk kesehatan tulang. Peneliti di Harvard menemukan bahwa vitamin D secara langsung mengaktifkan gen yang bertanggung jawab atas sintesis dan pertumbuhan protein otot. Sel otot Anda memiliki reseptor vitamin D khusus yang, ketika diaktifkan, memicu jalur yang membangun dan melestarikan jaringan otot. Yang lebih mengejutkan, studi revolusioner yang diterbitkan di JAMA Internal Medicine menemukan bahwa lansia dengan tingkat vitamin D optimal memiliki 25% lebih banyak kekuatan otot daripada mereka yang kekurangan. Mereka juga memiliki keseimbangan, koordinasi, dan waktu reaksi yang jauh lebih baik, semua faktor kritis untuk mencegah jatuh. Superagers yang mempertahankan kekuatan pemuda hingga usia 80-an hampir secara universal memiliki tingkat vitamin D optimal di atas 40 nanogram per mililiter, sementara lansia rata-rata memiliki tingkat di bawah 20 nanogram per mililiter, yang diklasifikasikan sebagai kekurangan. Bagaimana cara mengoptimalkan vitamin D Anda? Sementara paparan sinar matahari membantu, hal ini menjadi kurang efektif saat kita menua karena kulit kita menghasilkan 50% lebih sedikit vitamin D dari sinar matahari pada usia 65 tahun dibandingkan dengan usia 20 tahun. Sebagian besar lansia membutuhkan suplemen, tetapi rekomendasi standar 600 satuan internasional sehari sangat tidak memadai. Penelitian menunjukkan sebagian besar lansia membutuhkan 2.000 hingga 4.000 satuan internasional sehari untuk mencapai tingkat optimal, meskipun ini harus disesuaikan berdasarkan tes darah. Gabungkan ini dengan makanan kaya vitamin D seperti ikan berminyak, kuning telur, dan produk susu yang difortifikasi, serta paparan sinar matahari langsung selama 15 hingga 20 menit pada tengah hari ketika memungkinkan. Peringatan kritis, vitamin D bekerja secara sinergis dengan vitamin K2, yang mengarahkan kalsium ke tulang Anda daripada arteri. Tanpa K2 yang cukup, yang ditemukan dalam makanan fermentasi dan beberapa produk hewan, suplemen vitamin D dosis tinggi dapat secara potensial berkontribusi pada pengapuran arteri. Hubungan esensial ini antara vitamin jarang disebutkan tetapi dapat membuat semua perbedaan dalam hasil Anda. Jadi, minta dokter Anda untuk tes darah vitamin D untuk menentukan tingkat Anda saat ini, kemudian bekerja untuk mengoptimalkannya di atas 40 nanogram per mililiter untuk pelestarian maksimal otot. Kebiasaan nomor 4, manajemen inflamasi harian. Apa yang dimiliki superagers dengan kekuatan otot luar biasa? Mereka semua memiliki tingkat inflamasi yang sangat rendah. Ilmuwan sekarang mengakui bahwa inflamasi kronis tingkat rendah, sering disebut inflamasi penuaan, adalah salah satu penggerak utama kehilangan otot pada lansia. Proses inflamasi diam ini mengaktifkan jalur molekuler yang memecah protein otot lebih cepat daripada tubuh Anda dapat membangun kembali. Yang lebih mengkhawatirkan, inflamasi memblokir sinyal anabolik yang biasanya akan merangsang pertumbuhan otot setelah latihan atau konsumsi protein. Studi bersejarah dari Tufts University menemukan bahwa lansia dengan penanda inflamasi tertinggi kehilangan massa otot 3 kali lebih cepat daripada mereka dengan tingkat rendah, tanpa memandang latihan atau asupan protein mereka. Superagers yang mempertahankan kekuatan pemuda mengikuti strategi antiinflamasi tertentu yang sebagian besar lansia abaikan. Pertama, mereka memprioritaskan kualitas tidur,
dengan tidur 7 hingga 8 jam tanpa terganggu di ruangan yang benar-benar gelap. Kekurangan tidur meningkatkan sitokin inflamasi hingga 40%, secara langsung mempercepat pembusukan otot. Kedua, mereka sangat teliti tentang kesehatan usus. Penelitian terbaru dari University of California menemukan bahwa perubahan terkait usia pada bakteri usus secara langsung berkontribusi pada inflamasi sistemik. Superagers mengonsumsi sumber serat beragam setiap hari, menargetkan 30 lebih jenis buah-buahan tanaman mingguan, bersama dengan makanan fermentasi seperti yogurt, kefir, dan sauerkraut yang mengandung probiotik alami. Ketiga, mereka strategis tentang intensitas latihan. Sementara gerakan konsisten penting, latihan intensitas tinggi berlebihan dapat meningkatkan inflamasi pada lansia. Superagers biasanya berolahraga dengan intensitas moderat kebanyakan hari, dengan pelepasan intensitas tinggi singkat hanya 1 hingga 2 kali seminggu. Terakhir, mereka menggabungkan senyawa antiinflamasi tertentu secara konsisten, terutama asam omega-3, 2 hingga 3 gram sehari dari ikan berminyak atau suplemen, kurkumin dari kunyit, dan makanan kaya polifenol seperti beri, teh hijau, dan minyak zaitun ekstra virgin. Studi dalam American Journal of Clinical Nutrition menemukan bahwa kombinasi ini mengurangi penanda inflamasi hingga 29% dalam 12 minggu. Jadi, coba pantau inflamasi Anda dengan tes darah sederhana yang mengukur protein C-reaktif sensitivitas tinggi, HSCRP. Superagers biasanya mempertahankan tingkat di bawah 1,0 mg per liter, sementara lansia rata-rata memiliki tingkat 3 hingga 5 kali lebih tinggi. Kebiasaan nomor 3, mengonsumsi vitamin tertentu setiap hari. Sementara sebagian besar nasihat nutrisi fokus pada makronutrien seperti protein, karbohidrat, dan lemak, Superagers dengan kekuatan otot luar biasa sangat teliti tentang mikronutrien tertentu yang secara langsung mendukung fungsi otot dan sintesis protein. Nutrien kritis ini berfungsi sebagai pendukung yang memungkinkan tubuh Anda untuk sepenuhnya memanfaatkan protein yang Anda konsumsi dan memaksimalkan manfaat latihan. Tanpa mereka, Anda dapat makan banyak protein dan berolahraga secara teratur tetapi masih kehilangan massa otot. Yang pertama dan paling penting adalah magnesium, yang peneliti di University of Vermont sebut elektrolit terlupakan untuk kesehatan otot. Lebih dari 70% lansia kekurangan mineral ini, yang diperlukan untuk lebih dari 300 reaksi enzimatik terkait dengan fungsi otot. Studi 2021 dalam American Journal of Clinical Nutrition menemukan bahwa lansia dengan tingkat magnesium optimal memiliki kekuatan cengkeraman 30% lebih besar dan kinerja fisik yang jauh lebih baik dibandingkan dengan mereka yang memiliki kekurangan bahkan ringan. Superagers biasanya mengonsumsi makanan kaya magnesium setiap hari, seperti sayuran berdaun hijau, kacang, biji, dan coklat gelap, dan seringkali menambahkan suplemen dengan bentuk bioavailabilitas tinggi seperti magnesium glisinat atau treonat. Selanjutnya adalah kreatin, yang bukan hanya untuk pembangun otot muda. Penelitian dari S1MCHE Pronunciation Master University menemukan bahwa suplemen kreatin pada lansia meningkatkan massa otot, kekuatan, dan fungsi kognitif secara signifikan lebih banyak daripada latihan kekuatan saja. Dosis harian 3 hingga 5 gram dapat meningkatkan produksi energi otot dan kandungan air dalam sel otot, menciptakan lingkungan anabolik. Ketiga adalah vitamin B yang sering diabaikan, B12 yang dimetilasi. Ketika kita menua, kemampuan kita untuk menyerap B12 menurun secara dramatis karena asam lambung yang berkurang. Yang lebih mengkhawatirkan, obat-obatan umum seperti metformin dan penghambat pompa proton memperburuk kekurangan vitamin esensial ini. Kekurangan secara langsung memengaruhi produksi energi otot dan fungsi saraf. Superagers biasanya menambahkan metilkobalamin, bentuk aktif, daripada cyanokobalamin yang lebih murah yang ditemukan dalam sebagian besar multivitamin. Sama pentingnya adalah kofaktor mineral seperti seng, selenium, dan kromium, yang secara langsung mendukung sintesis protein dan sensitivitas insulin, yang penting untuk pengiriman nutrien ke jaringan otot. Studi komprehensif dari Tufts University menemukan bahwa lansia dengan tingkat optimal dari trace mineral ini mempertahankan hingga 22% lebih banyak massa otot selama periode 5 tahun dibandingkan dengan mereka yang kekurangan. Daripada mengonsumsi multivitamin satu ukuran cocok semua, Superagers biasanya melakukan tes mikronutrien untuk mengidentifikasi kekurangan spesifik mereka dan menambahkannya sesuai kebutuhan. Pendekatan yang dipersonalisasi ini memastikan mereka mengatasi kebutuhan biokimia unik mereka daripada membuang uang untuk nutrien yang tidak mereka butuhkan. Kebiasaan nomor 2, melestarikan sambungan neuromuskular Anda. Ada sesuatu yang menarik yang sebagian besar lansia tidak pernah dengar, kehilangan otot bukan hanya tentang serat otot itu sendiri, seringkali koneksi antara saraf dan otot yang memburuk terlebih dahulu. Sambungan ini disebut sambungan neuromuskular, seperti stop kontak listrik yang memasok daya ke otot Anda. Ketika mereka memburuk, proses yang mempercepat secara dramatis setelah usia 60 tahun,
Otak Anda tidak dapat berkomunikasi dengan otot Anda secara efektif, tanpa memandang berapa banyak protein yang Anda makan atau berapa sering Anda berolahraga. Penelitian revolusioner dari University of Michigan menemukan bahwa supraggers dengan kekuatan luar biasa memiliki sambungan neuromuskular yang sangat terpelihara dibandingkan dengan lansia tipikal. Yang lebih menarik, ilmuwan menemukan praktik tertentu yang dapat mempertahankan dan bahkan memulihkan sambungan kritis ini. Praktik pertama melibatkan pola gerak tertentu yang memerlukan presisi dan koordinasi. Aktivitas seperti tai chi, tari, tenis, atau bahkan pingpong telah terbukti memperkuat jalur saraf ke otot dengan cara yang jalan kaki atau latihan kekuatan konvensional tidak dapat. Aktivitas ini memaksa sistem saraf Anda untuk merekrut serat otot dalam pola yang presisi, memperkuat sambungan neuromuskular. Studi 2020 dalam Journal of Physiology menemukan bahwa lansia yang terlibat dalam aktivitas yang memerlukan koordinasi 2 kali seminggu memiliki pelestarian sambungan neuromuskular 31% lebih baik dibandingkan dengan mereka yang hanya melakukan latihan konvensional. Praktik kedua melibatkan senyawa tertentu yang secara khusus mendukung kesehatan neuromuskular. Asam alfa-lipoat dan asetil L-karnitin telah terbukti melindungi koneksi saraf otot dari kerusakan oksidatif. Yang lebih menjanjikan, bentuk tertentu dari vitamin B1, yaitu benfotiamin dan huperzin A dari tumbuhan semak Tiongkok, dapat meningkatkan asetilkolin, neurotransmitter utama yang mengaktifkan otot Anda. Supraggers juga menggabungkan praktik pernapasan tertentu yang mengaktifkan saraf vagus, yang membantu mengatur komunikasi neuromuskular. Praktik pernapasan sederhana seperti pernapasan kotak, menarik napas selama 4 detik, menahan selama 4, menghembuskan selama 4, dan menahan selama 4, selama 5 menit setiap hari telah terbukti meningkatkan aktivasi saraf otot hingga 15%. Yang paling menarik adalah hubungan antara penglibatan kognitif dan pelestarian neuromuskular. Studi bersejarah dari Columbia University menemukan bahwa lansia yang secara teratur terlibat dalam aktivitas kognitif kompleks mempertahankan fungsi otot yang jauh lebih baik. Para peneliti menyimpulkan bahwa tantangan pada otak secara langsung memberi manfaat pada sistem neuromuskular melalui jalur saraf yang sama. Dengan menerapkan strategi pelestarian neuromuskular ini, supraggers mempertahankan koneksi kritis yang memungkinkan otak mereka untuk merekrut serat otot secara efektif hingga akhir 80-an dan seterusnya. Kebiasaan nomor 1. Latihan resistensi progresif. Kita telah sampai pada kebiasaan paling penting yang membedakan orang berusia 80 tahun dengan kekuatan luar biasa dari rekan-rekan mereka, yang peneliti di Tufts University sebut obat anti penuaan paling efektif yang pernah ditemukan, latihan resistensi progresif. Namun, ini bukan cara sebagian besar lansia mendekatinya. Supraggers dengan tingkat kekuatan yang jauh lebih muda dari usia aktual mereka melakukan latihan resistensi dengan protokol tertentu yang secara langsung melawan mekanisme biologis kehilangan otot. Ini kebenaran dasar yang sebagian besar lansia tidak pernah pelajari. Otot Anda beroperasi dengan prinsip pakai atau hilangkan, tetapi dengan pengecualian penting, mereka perlu ditantang secara progresif untuk dipelihara. Berjalan, aerobik air, atau menggunakan beban ringan yang sama setiap minggu sama sekali tidak cukup untuk mempertahankan massa otot setelah usia 60 tahun. Apa yang membedakan pendekatan supraggers? Pertama, mereka fokus pada intensitas daripada durasi. Penelitian dari S1 MCHE Pronunciation Master University menemukan bahwa lansia yang melakukan latihan resistensi intensitas tinggi, bekerja hingga hampir kelelahan 2 kali seminggu, menambah lebih banyak otot daripada mereka yang melakukan latihan intensitas moderat 5 kali seminggu. Faktor kunci adalah mencapai apa yang disebut fisiolog olahraga sebagai kelelahan otot momentan, titik di mana Anda tidak dapat melakukan pengulangan lagi dengan bentuk yang baik. Ini mengirimkan sinyal anabolik yang kuat yang mengaktifkan sintesis protein otot hingga 72 jam setelah latihan. Kedua, supraggers memprioritaskan gerakan majemuk yang mengaktifkan beberapa kelompok otot secara bersamaan, squat, deadlift, barbell, press, dan pull, seringkali versi yang dimodifikasi sesuai dengan mobilitas dan kesehatan sendi mereka. Gerakan ini memicu respon hormonal yang lebih besar daripada latihan isolasi seperti latihan bicep atau ekstensi kaki. Ketiga, mereka menerapkan peningkatan progresif, yang berarti secara bertahap meningkatkan resistensi atau kesulitan seiring waktu. Otot Anda menyesuaikan diri dengan stres apapun yang Anda berikan kepada mereka, jadi menggunakan beban yang sama bulan demi bulan mengarah pada stagnasi. Supraggers melacak latihan mereka dan terus tantang diri mereka untuk melakukan sedikit lebih dari sebelumnya. Keempat, mereka memprioritaskan fase turun atau fase eksentrik dari latihan, yang penelitian menunjukkan sangat efektif untuk membangun kekuatan pada orang dewasa. Menurunkan beban secara perlahan menciptakan tegangan yang lebih besar pada serat otot dengan stres yang lebih sedikit pada sendi. Apa yang benar-benar luar biasa adalah seberapa efektif pendekatan ini, bahkan untuk mereka yang baru memulai pada usia 70-an.
Studi revolusioner dari University of Alabama menemukan bahwa subjek pada usia 70-an yang memulai latihan resistensi progresif menambah rata-rata 3,3 pon otot dan meningkatkan kekuatan sebesar 35% dalam 12 minggu. Yang lebih menakjubkan, perubahan ini disertai dengan peningkatan kontrol glukosa darah, densitas tulang, dan fungsi kognitif. Jadi, kesalahan apa yang paling sering dilakukan lansia? Mereka percaya bahwa latihan resistensi berbahaya atau tidak perlu pada usia mereka. Dalam kenyataannya, tidak melakukan latihan resistensi jauh lebih berbahaya, karena memungkinkan kaskade kehilangan otot terus berlanjut tanpa terhalang, akhirnya mengarah pada kelemahan, jatuh, dan kehilangan kemandirian. Jika Anda menerapkan hanya satu kebiasaan dari seluruh video ini, buatlah latihan resistensi progresif. Mulailah dengan bimbingan profesional untuk memastikan bentuk yang benar, mulai dengan intensitas yang sesuai dengan tingkat kebugaran Anda saat ini, dan secara bertahap bangun dari situ. Bahkan 2 sesi 30 menit seminggu dapat secara dramatis mengubah trajektori penuaan Anda. Itulah tadi 7 kebiasaan berbasis bukti yang menjelaskan bagaimana beberapa orang berusia 80 tahun mempertahankan kekuatan otot orang yang jauh lebih muda. Mulailah hari ini dengan kebiasaan yang paling mudah Anda terapkan, kemudian secara bertahap menggabungkan yang lain. Dirimu di masa depan akan berterima kasih atas investasi yang Anda buat sekarang untuk kekuatan dan kemandirian jangka panjang Anda. Sekarang, kami ingin mendengar dari Anda. Kebiasaan mana dari 7 ini yang sudah Anda lakukan, dan mana yang paling mengejutkan Anda? Apakah Anda tahu seseorang di usia 70 atau 80 tahun yang memiliki kekuatan luar biasa untuk usia mereka? Bagikan pengalaman dan pendapat Anda dalam komentar di bawah. Kami senang mendengarnya. Terima kasih telah menonton.